Persib Bandung akhirnya meluncurkan jersey ketiganya atau alternatif untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Jersey ketiga ini merupakan hasil kolaborasi bersama Bobotoh yang telah memiliki fan token Persib di aplikasi Socios.com. Pada desain terbarunya ini, Persib mengusung konsep galaksi yang melambangkan dukungan tanpa batas dari Bobotoh dengan memadukan dua warna, yakni ungu dan biru. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono mengatakan, konsep desain tanpa mengenal batas itu bisa ditunjukkan melalui dukungan seluruh Bobotoh melalui Persib Fan Token. Dilihat dari jersey pertama dan kedua, Persib Bandung tidak lagi menggunakan jersey bernuansa 90-an pada jersey ketiganya. Terlihat lambang kebanggaan Persib kembali diletakkan di kiri dada, bukan lagi di tengah seperti jersey pertama dan keduanya. Selain itu, kesan retro yang identik dengan corak flannel pada jersey sebelumnya tidak ditonjolkan lagi di baju alternatif tersebut. Untuk jersey ketiga hasil kolaborasi bersama Bobotoh yang memiliki fan token Persib di aplikasi Socios.com ini akan tersedia dalam waktu dekat hanya di Persib Store dan di platform e-commerce terpercaya lainnya. Persib Bandung terancam kembali terusir dari kandangnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada gelaran Liga 1 2023. Kekhawatiran itu muncul setelah Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Berkaca kepada gelaran Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia, Persib Bandung tidak bisa memakai Stadion Persib Sidolik untuk berlatih. Tim asuhan Luis Mia sampai harus berkandang di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Terusirnya Persib dari Bandung dianggap punya andil perburuan gelar juara 2022-2023 lepas ke tangan PSM Makassar. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono mengungkapkan dirinya yakin Persib tidak akan jadi tim musafir. Hal itu dipercaya karena komunikasi dan koordinasi yang dilakukan PSSI saat ini sangat baik hingga solusi bisa didapatkan. Sebelumnya Stadion Persib dan juga Stadion Gelora Bandung Lautan Api dipakai untuk fasilitas latihan tim-tim dari Piala Dunia U20. Saya percaya Persib tidak akan menjadi tim musafir lagi, sebab sekarang situasinya jelas sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana sekarang komunikasi dan koordinasi dengan PSSI sangat baik. Sehingga pasti ada solusi terbaik yang sifatnya win-win solution bagi semuanya. Dari berbagai koordinasi dan komunikasi yang kami lakukan sebagai klub dengan PSSI, tentunya kami masih bisa bermain dan berlatih di Stadion GBLA dan juga di Stadion Sidolik. Jelas Teddy Cahyono. Liga 1 2023-2024 telah di depan mata. Kompetisi kasta teratas Liga Indonesia itu akan dimulai pada tanggal 1 Juli mendatang. PT Liga Indonesia baru telah menetapkan partai Bali United kontra PSS Sleman sebagai laga pembuka Liga 1 di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk musim depan, para peserta berlomba-lomba mempersiapkan tim. Mayoritas klub melakukan perombakan demi komposisi yang makin kinclong termasuk berburu gelar juara. Pada musim lalu, PSM Makassar berhasil memenangkan kompetisi bersama Persija Jakarta dan Persib Bandung. Tim berjulukan pasukan Ramang itu dominan dengan mengunci gelar juara pada pekan ke-32. Mengacu pada kekuatan kontestan, siapa saja kesebelasan yang berpeluang meramaikan perburuan trofi Liga 1. Klub pertama, PSM Makassar. Sebagai juara bertahan, PSM Makassar tidak boleh dipinggirkan dalam persaingan juara Liga 1. Meski tidak banyak melakukan perubahan, namun komposisi pasukan Ramang sudah kinclong. 4 pemain asing yang membawa PSM Makassar juara musim lalu tidak kemana-mana. Keempatnya ialah William Ploim, Yuran Fernandes, Everton Nascimento, dan Kenzo Nambu. PSM Makassar juga mendatangkan 2 pemain asing baru yakni Adilson Silva dan juga Kike Linares. Kepergian Ramadan Sananta ke Persis Solo tidak perlu diratapi oleh PSM Makassar, sebab Adilson Silva bisa menggantikannya di lini depan. Pasukan Ramang juga masih dilatih Bernardo Tavares, pelatih terbaik Liga 1 musim lalu. Klub kedua, Persija Jakarta. Pada musim lalu, Persija sempat bersaing ketat dengan PSM Makassar di tangga juara.
Namun kesebelasan dengan sebutan lain Macan Kemayoran tersebut akhirnya menyerah di tengah jalan dan finish di posisi kedua. Absennya dua pemain asing Hanno Behrens dan juga Abdullah Yusuf Helal hampir sepanjang putaran kedua membuat tim ibu kota tidak bisa bermain dengan skuad terbaiknya. Untuk musim depan Persija telah mendatangkan Rizky Ridho, Rio Matsumura, Marco Simic, dan Akbar Arjunsyah. Kejeniusan Thomas Doll di kursi pelatih bakal mempertebalkan Macan Kemayoran di tangga juara. Klub ketiga Persib Bandung. Musim lalu, bagai roller coaster bagi Persib Bandung. Sempat terkapar di papan bawah, tim berjulukan Pangeran Biru itu sempat tidak terkalahkan ketika Luis Mia datang menggantikan posisi Robert Rene Albert. Persib Bandung mengakhiri musim di peringkat ketiga. Untuk Liga 1 musim depan, Pangeran Biru menatapnya dengan serius. Persib mempercantik skuad dengan merekrut pemain lokal dan asing berkualitas. Koneksi Luis Mia sebagai pelatih asal Spanyol, Persib Bandung pada akhirnya merekrut Tyron Gustavo Del Pino Ramos. Selain itu, Pangeran Biru juga membajak bek berlabel Timnas Indonesia Edo Febriansyah. Dengan nama besar dan skuad yang ada, Persib Bandung seharusnya mampu berburu gelar juara pada musim depan. Klub keempat Bali United. Bali United menutup musim lalu di peringkat kelima. Kesebelasan dengan sebutan lain Serdadu Tridatu tersebut tentu tidak ingin mengulangi pencapaian pada kompetisi 2022. Bali United adalah juara back-to-back Liga 1 pada musim 2019 dan musim 2021. Demi menjadi yang terbaik lagi, Serdadu Tridatu menambah lubang-lubang bolong dalam skuadnya. Masih mengandalkan muka-muka lama seperti Ilyas Pasoyevic, Fadil Sausu, dan Brawa Nuri, Bali United mengkombinasikannya dengan pemain baru semisal Tegar Infantri hingga bek timnas Thailand Elias Dola. Keseriusan Bali United patut diperhitungkan musim depan. Klub terakhir Borneo FC. Borneo FC dikatakan berhasil pada musim lalu. Tim berjulukan Pesut Etam ini mampu nangkring di posisi 4 besar dan mengungguli Bali United hingga Persebaya Surabaya yang menjadi langganan papan atas. Keseriusan Borneo FC untuk menjadi pesaing juara dibuktikan dengan aktivitas di bursa transfer awal musim. Pesut Etam merekrut 3 pemain asing meliputi Silverio Silva, Jele Gosling, dan Leo Lely. Selain itu, Borneo FC juga masih mempertahankan Peter Huestra di kursi kepelatihan. Satu yang menjadi catatan, Pesut Etam harus meninggalkan kebiasaan mengganti peracik strategi di tengah jalan. Duel PSS Sleman kontra Persib Bandung akan digelar pada Sabtu 24 Juni 2023 sore nanti. Pertandingan Persib Bandung kontra PSS Sleman dapat disaksikan secara langsung di Indosiar dan live streaming di video.com. Persib Bandung akan diprediksi memainkan sederet rekrutan anyar di bursa transfer Liga 1. Luis Mia diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 pada pertandingan uji coba terakhirnya. Perubahan signifikan akan terjadi di posisi wingback. 2 penggawa baru diprediksi akan tampil, yakni Edo Febriansyah dan juga Iputu Gede. Untuk 3 bek sejajar dan penjaga gawang tidak ada perubahan berarti, karena hanya ada 1 wajah baru di lini belakang Persib, yakni bek asing berkebangsaan Spanyol Alberto Rodriguez. Di posisi kiper akan dihuni Teja Pakuala. 3 bek akan berdiri kokoh, yakni Daisuke Sato, Nick Wipers, dan juga Alberto Rodriguez. Pada laga ini jelas yang paling dinantikan adalah duet maut Nick Wipers dan Alberto Rodriguez. Walaupun ada kemungkinan Alberto tidak akan diturunkan Luis Mia di awal babak pertama karena masih proses adaptasi tim. Untuk 2 gelandang box to box pastinya akan diisi oleh Mark Anthony Clark dan rekrutan anyar Persib, yakni Tyron Del Pino. Mark Clark membawa pengalaman berharga setelah 2 kali line up di FIFA Matchday. Gelandang serang anyar Persib Bandung Tyron Del Pino juga ada kemungkinan akan turun pada babak kedua. Pasalnya ia masih dalam masa recovery perjalanan jauh dari Spanyol. Luis Mia bisa memasukkan Beckham Putra sebagai opsi pengganti. Kemudian di posisi sayap, Persib Bandung kemungkinan akan menurunkan Edo Febriansyah dan Iputu Gede Juniantara. Sedangkan di lini depan, Persib Bandung akan menurunkan Ezra Walian, David Da Silva, dan Rian Kurnia. Ezra Walian menggantikan posisi Ciro Alves yang masih dalam masa pemulihan. Rekan duet sejati David Da Silva sedang mengalami kondisi kurang bugar.
bukan karena faktor cedera. Terlebih Ezra Walian sedang on fire dalam beberapa pertandingan pramusim terakhir Persib Bandung. Ezra berhasil mencetak gol saat Persib Bandung menang 2-1 atas Dewa United. Pemain kelahiran Amsterdam ini juga mencetak gol pada game internal. Dan itulah prediksi dari IP News untuk laga uji coba Persib kontra PSS Sleman sore nanti.